Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak yang soleh dan soleha? Semoga anak-anaknya ibu guru tetap semangat, semakin sehat, dan semakin cerdas. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang pertama. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu guru mau tanya dulu nih. Kira-kira orang zaman dahulu memanfaatkan cahaya apa ya untuk beraktivitas di malam hari sebelum adanya listrik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Sebelum adanya listrik, orang-orang hanya memanfaatkan penerangan seadanya seperti obor, lampu dian, lilin, atau lampu petromax. Nah, coba bandingkan dengan zaman sekarang. Zaman di mana listrik sudah ada di mana-mana. Coba Anandaku amati lingkungan kalian di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo kita pelajari bersama-sama. Untuk mengetahui proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumah kalian, mari simak pembacaan teks berikut. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik, sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter.
Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, teks yang Ibu Guru baca tadi adalah teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi atau penjelasan tentang proses terjadinya suatu hal, baik itu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Anak yang soleh dan soleha, apakah kalian mempunyai senter? Coba amati komponen-komponen yang terdapat pada senter berikut. Yang pertama, baterai. Baterai berfungsi sebagai penyuplai arus listrik. Yang kedua ada reflektor. Reflektor berfungsi untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Yang ketiga, logam penghantar. Logam penghantar berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Dan yang keempat adalah saklar. Saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir ke lampu. Anak yang soleh dan solehah, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua. Yang pertama, rangkaian terbuka, dan yang kedua adalah rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka maksudnya apa? Yaitu saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Hal ini yang menyebabkan lampu tidak menyala. Sementara rangkaian listrik tertutup terjadi apabila saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Hal inilah yang membuat lampu menyala. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Nah, Ibu Guru akan menjelaskan tentang rangkaian seri. Seperti yang Ibu Guru jelaskan sebelumnya, rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Ciri-cirinya, rangkaian listrik dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Rangkaian seri juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tidak menggunakan banyak kabel. Selain itu, hemat saklar. Karena tidak menggunakan banyak kabel dan juga hemat saklar, maka rangkaian ini hemat biaya. Kekurangannya, cahaya lampu semakin redup jika jauh dari sumber listrik. Apabila satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain juga ikut mati. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan bola lampu yang ada di rumah kalian. Nyalakan lampu tersebut. Apa yang terjadi? Menurut kalian,
apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan masa setelah ada listrik? Temukan 5 perbedaannya dan tulis jawaban kalian pada kolom di bawah ini. Ibu guru beri contoh. Sebelum ada listrik, orang-orang menyetrika baju menggunakan setrika arang. Setelah ada listrik, orang-orang menggunakan setrika listrik. Nah, anak-anakku, listrik juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Tahukah kalian, Thomas Alva Edison merupakan penemu lampu pijar. Penemuannya tersebut mampu mengubah kehidupan sosial di masyarakat. Berikut pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Ada beragam benda dan peralatan rumah tangga yang digunakan sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik. Demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Sampai jumpa di video pembelajarannya Ibu Guru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.